got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kon semua. Apa kabarnya hari ini? Senang banget karena hari ini saya berkesempatan menjadi host di diskusi buku kali ini. Seperti yang kita tahu, hari ini kita akan membahas buku dengan judul How to Respect Myself, khususnya di bab 3 pada topik harga diri dalam hubungan manusia. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya Rahma Ayu Agustina, yang hari ini senang banget bisa menemani kalian semua selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Nah, tentunya saya hari ini nggak sendirian karena hari ini ditemani sama 5 perwakilan kelas yang kece-kece banget. Nah, yuk kita perkenalan satu persatu dulu. Dari sini ada di sebelah saya ada dari kelas BKI 2 angkatan 23 dengan siapa, Mbak? Baik, perkenalkan nama saya Alvina Nur Maulida dari BKI 2 angkatan 23. Oke, Mbak Alvina, kabarnya gimana nih, Mbak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Selanjutnya dari kelas berapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Batul Faiza, saya dari BKI 3. Iya, siap buat sharing, Mbak? Siap. Iya, oke. Selanjutnya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Azriatu Zahra dari BKI 1 angkatan 2025. Oke. Siap sharing juga ya. Siap. Iya. Selanjutnya, Mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadila Zahra dari kelas BKI 2 angkatan 2025. Oke. Jadi ini ya teman-teman, kelima narasumber diskusi kita hari ini. Nah, Sobat Kons, boleh tepuk tangannya dulu dong buat mereka. Jadi Sobat Kons, sebelum kita ngobrolin lebih jauh, saya mau cerita dikit nih soal buku yang akan kita bahas hari ini, yaitu How to Respect Myself, karya Yoon Hong Gyun, yang sudah dialihbahasakan oleh Asti Ningsih. Buku ini ditulis sama seorang psikiater dari Korea Selatan. Isinya banyak banget ngomongin soal gimana cara kita bisa lebih menghargai diri sendiri. Karena kadang ya, kita tuh suka lebih gampang menghargai orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, buku ini ngajak kita buat balik lagi mikir, sebenarnya udahkah kita baik sama diri sendiri? Bahasanya juga enak, gak kaku, banyak contoh nyata yang relate sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara mengenali kebutuhan diri, gimana ngadepin emosi, sampai berani ngambil keputusan. Jadi pas dibaca tuh kayak lagi diajak ngobrol santai gitu. Dan hari ini kita bakal fokus ke bab 3 dengan topik harga diri dalam hubungan manusia. Di bab ini kita diajak mikir soal gimana hubungan kita sama orang lain ternyata bisa banget ngaruh ke cara kita lihat dan hargai diri sendiri. Nah, seru banget kan? Yuk kita kulik bareng-bareng di diskusi kali ini. Oke Sobat Kons, jadi di bab 3 ini ada banyak poin menarik yang bisa kita gali. Diskusi kita bakal berjalan dengan 3 pertanyaan utama yang sudah dipersiapkan. Setiap pertanyaan nanti akan dijawab oleh masing-masing perwakilan kelas dan kita bisa saling melengkapi. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Nah, dari semua poin yang kita bahas di bab 3, manakah yang paling relevan dengan perjalanan kalian dalam menemukan cara untuk menghargai diri sendiri? Dan mengapa harus poin itu? Coba dari Mbak Alvina bisa, silakan. Baik ya, kalau menurut saya sendiri tuh ya di bab 3 penulis tuh kan sudah menjelaskan di poin hasrat ingin diakui. Kalau menurut saya itu menjelaskan kita tuh harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum meminta orang lain itu menghargai kita gitu. Jadi kita kenali dulu diri kita sendiri, jangan kita meminta orang lain untuk menghargai diri kita sendiri dulu gitu. Oke, sudah Mbak. Terus kalau menurut saya itu dari penjelasan penulis itu kita mendapatkan satu titik di bagian fokus prosesnya, bukan hasilnya. Nah itu kita goal settingnya itu diajari, goal settingnya itu prosesnya, bukan keberhasilannya. Kalau kita fokus pada keberhasilan, nanti misal kita di tengah perjalanan tiba-tiba kita sudah ngedown, nah itu malah membuat kita tuh tidak sesuai ekspektasi.
kita malah merasa terperosot. Jadi kita nikmati prosesnya, bukan memikirkan nanti kita akan harus berhasil gitu, enggak. Tapi kita nikmati prosesnya step by step. Jadi penulis itu sudah menuliskan, kita harus fokus sama prosesnya gitu. Dan tadi yang kembali dari awal, kita harus belajar mengenali diri kita sendiri sebelum meminta orang lain untuk menghargai kita gitu. Ya, oke, dari Mbak Alvina ini menjawab bahwa perjalanan ini kita bisa mengenal diri sendiri dulu, baru nantinya kita bisa menghargai diri kita. Nah, apalagi tadi yang disebutkan juga ada kita harus fokusnya ke prosesnya ya, bukan hasilnya nanti bagaimana. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menambahkan pendapat dari Mbak Alvina atau kurang setuju, mungkin saya persilakan dari Mbak Aziza dulu mungkin. Baik, menurut saya dari pendapat Mbak Alvina tadi benar. Jadi kita harus fokus terhadap diri kita sendiri. Jadi kita kadang kan ada yang minta pendapat kepada orang lain, aku kayak gimana sih, aku kayak gimana sih. Nah, tapi itu fokus pada diri kita sendiri. Kita maunya kayak gimana, kita ingin jadi apa. Jadi kita tuh harus fokus terhadap diri kita sendiri. Oke, itu tadi pendapat dari Mbak Azizah ya. Mungkin sekali lagi teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan, saya persilahkan. Mbak Faiza atau Mbak Nadila mungkin? Mungkin dari pendapat saya, kalau dari buku ini tuh diterangkan juga ya bahwasanya kenapa kita melihat respon orang lain dari sudut pandang, kan misalnya kita lagi berproses, ya udah nggak usah kita lihat pandangan orang lain, nggak usah kita mengubris nilai-nilai dari mereka tentang kita berproses saja, namun tetap dari jalan yang benar. Bapak Iza mau menambahkan? Kalau dari saya, yang poin pertama ya dari Mbaknya tadi yang dijelaskan itu. Terus kalau saya menambahkan, kita harus belajar dari pengalaman sama kesalahan. Kayak kan ada setiap pengalaman pasti ada kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita jadikan pelajaran. Kayak berarti besok-besok kalau ini salah, besok-besok bisa lebih memperbaiki lagi. Terus yang kedua itu kayak biasakan diri kayak menolak, kayak semuanya gini, kayak Mbak gini, kalau kita tidak bisa ya kita harus bilang tidak. Soalnya apa, kalau kita tidak mengucapkan kata tidak, maka orang akan mengatakan kita. Udah kita. Iya, terima kasih untuk semua pendapatnya. Jadi di pertanyaan pertama itu saya bisa simpulkan bahwa poin yang paling relevan dari keempat narasumber kali ini adalah bahwa kita fokusnya pada diri kita sendiri aja tanpa mendengarkan orang lain gitu. Maksudnya bukan artinya menutup saran dari orang lain, tetapi hal-hal yang memang tidak penting untuk didengarkan ya tidak usah didengarkan. Begitu ya Mbak ya? Oke teman-teman, kita bisa next ke pertanyaan kedua ya. Di bab 3 ini kan juga disebutkan kalau kita ini kan gampang ngerasa bosen dan kosong. Padahal pilihan hidup itu kan nggak cuma satu ya. Nah, menurut kalian kenapa bisa gitu ya? Monggo Mbak Aziza mungkin. Jadi kenapa sih kita sering ngerasa kosong atau bingung padahal banyak pilihan? Nah, justru banyak pilihan itu yang membuat kita kebingungan terkadang. Jadi kadang itu kan kita minta pendapat ke orang lain, aku harusnya kayak gimana sih, itu kan banyak sekali pilihan, sedangkan kita nggak bisa apa yang dipilih sama orang lain itu juga yang merasa kita buat kosong. Jadi kita bingung gitu, kita merasa kebingungan, katanya temanku aku harusnya kayak gini sedangkan aku tidak bisa. Nah itu jadi gimana sih cara menghadapinya? Jadi kita harus fokus dengan tujuan kita, jadi kita jangan sampai melihat kayak mendengar apa kata orang lain gitu. Bisa saja yang dibilang orang lain itu kita tidak bisa. Iya, oke, berarti karena banyak pilihan itu yang justru membuat kita jadi merasa bingung dan kosong ya Mbak ya. Oke, selanjutnya ini kan dengan jawabannya Mbak Azizah tadi, itu kira-kira gimana cara kita bisa bantu orang lain atau bahkan diri kita sendiri buat menemukan tujuan hidup dan arti kebahagiaan sejati di tengah banyaknya pilihan itu. Kalau tadi Mbak Azizah kan
sudah menjawab, memberikan tipsnya. Oke, baik dari Mbak Faiza mungkin bisa memberikan. Baik, terima kasih Kak. Kalau dari saya untuk membantu orang lain itu yang pertama kita harus memberikan rasa empati. Kayak kalau semuanya mereka itu ingin curhat pada kita, ya kita dengerin, kita kalau bisa kita kasih motivasi. Dan kalau mereka sedang enak cerita itu kalau bisa kita jangan memotong dan juga jangan kayak adu nasib. Maksudnya kayak gini, kayak cuma mereka cerita terus kita potong, kamu mah enak, aku masih gini-gini. Nah itu jangan, soalnya niatnya kita itu membantu mereka, bukan memperburuk keadaan mereka. Terus kalau untuk diri sendiri, kita harus bisa merefleksikan nilai-nilai diri sendiri, kayak menata hidup, apa yang penting bagi kita ya kita utamakan, yang buruk ya kita singkirkan dulu. Ya, oke. Mungkin ada tips dan trik yang lain dari Mbak Alvina? Silakan. Kalau dari saya setelah baca buku ini ya, buku How to Respect Myself, itu saya menyimpulkan ada beberapa tips. Yang pertama itu kita refleksi diri, kita kayak kita renungin diri kita, apa sih kira-kira yang membuat kita bahagia itu. Terus yang kedua itu kita berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu malah bikin kita bukan tambah berkembang, tapi kita malah stuck di situ. Emang boleh kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi harus tahu porsinya gitu. Itu sih tipsnya. Ya, oke. Kalau tadi tips dari Mbak Alvina itu jangan membandingkan diri dengan orang lain, mungkin dari Mbak Nadila ada tips lain? Jadi kita tahu apa sih yang kita suka. Nah tapi kita biasanya nggak bakat tentang itu. Nah dari situ kita bisa mencoba, kan karena kita suka, pasti kalau kita suka ada niatan melakukan itu. Nah tapi pas saat melakukan itu jangan bilang kalau kita itu nggak bisa, tapi bilang aja kalau kita oke, aku akan mencoba ini. Sudah, Mbak? Oke, jadi teman-teman, tips dan triknya itu ketika kalian menghadapi banyak pilihan untuk menemukan jati diri kalian itu, kalau dari keempat narasumber ini, yang pertama itu teman-teman bisa memfokuskan diri kalian dengan apa yang kalian suka. Karena seperti yang dikatakan Mbak Nadila, kalau kita suka pasti kita akan termotivasi untuk mencobanya ya Mbak ya. Dan jangan bilang tidak bisa, karena kalau belum mencoba artinya nggak ada kata nggak bisa ya Mbak ya. Selanjutnya juga dari Mbak Alvina ini juga, ketika kita sudah mencoba itu ya jangan membandingkan proses kita dengan orang lain ya Mbak Alvina ya. Baik. Oke, pertanyaan terakhirnya ya teman-teman. Di bab ini kan juga disebutkan bahwa pengambilan keputusan adalah bagian dari proses menjadi dewasa. Tapi faktanya masih banyak banget orang dewasa yang takut bikin keputusan. Bahkan untuk hal sederhana kayak kita tuh kadang bingung gak sih milih makan habis kuliah ini? Ya Mbak ya? Memilih makan mau makan apa ya gitu. Nah menurut kalian itu kenapa ya orang bisa takut mengambil keputusan seperti itu? Bisa dimulai dari Mbak Faiza, silahkan. Kalau dari saya itu mereka takut salah. Iya. Kayak nanti kalau aku milih ini nanti salah gitu. Padahal kan kalau emang kita niat milih ini, ya kita harus positif. Oh ini benar, berarti menurut saya benar, berarti ya harus diambil. Terus yang membuat kita takut salah juga gara-gara pengalaman dari masa lalu. Kan setiap orang kan punya masa lalu masing-masing. Nah biasanya masalahnya tuh ada yang berat banget, masalahnya ada yang ringan. Nah biasanya yang berat ini yang membuat mereka takut salah mengambil keputusan. Sejalan dengan ini ya Mbak, teori psikoanalisa itu, kalau psikoanalisa kan berarti ada sesuatu di masa lalu yang belum selesai ya Mbak Alvina ya. Nah kalau dari Mbak Nadila gimana pendapatnya? Kenapa orang susah untuk mengambil keputusan? Mungkin karena seorang itu takut untuk melakukan hal tersebut. Kan misalnya ada banyak pilihan. Kok orang ini bisa? Aku takut ya, aku ingin melakukan ini, aku bisa nggak ya? Nah padahal kita sebenarnya tidak membandingkan kita dengan orang lain. Jadi dari orang lain udah itu passionnya orang lain, sebenarnya passion saya itu di sini. Nah jadi kalau udah tahu passionnya di sini,
jangan takut untuk mencoba itu. Iya, artinya takutnya itu masih ada cerminan dari orang lain Iya, ya Mbak ya. Iya. Iya. Kalau dari Mbak Alvina apakah sepakat Mbak? Iya, emang benar. Pasti itu kebanyakan orang karena alasannya takut. Padahal dari keputusan itu kita tuh bisa berlatih untuk tanggung jawab. Dari keputusan itu kita bisa bertanggung jawab, kita bisa menerima konsekuensi. Dan mungkin orang yang merasa takut itu karena pikirannya keputusanku harus perfeksionisme iya. gitu, harus sesuai, harus perfect. Nah jadi malah terbalik jadinya gitu. Dia nggak mulai-mulai. Nggak ya, Mbak, ya? mulai-mulai. Iya. Iya. Mungkin tidak cukup Mbak. Kalau dari Mbak Aziza? Ya biasanya itu juga gara-gara takut gagal. Nah, jadi masalah dari masa lalu yang mungkin mempunyai sangat-sangat masalah trauma, Iya. jadi membuat kita mengambil keputusan itu sangat-sangat takut, yaitu dengan takut gagal tersebut. Saya ini sempat ini juga ya, sempat lihat juga kalau kadang pola asuh orang tua yang kadang bisa menyebabkan kita tuh takut ya Mbak ya mengambil keputusan gitu. Karena jujur saya pun sepertinya termasuk ya orang yang takut mengambil keputusan. Kalau Mbak di sini gimana Mbak? Apa masih belajar mencoba atau bagaimana? Silakan Mbak Alvina, silakan. Mungkin kalau dari saya, iya ada rasa takut ya pastinya. Tapi ya gimana lagi kalau kita nggak memulai dari kita ngambil keputusan kecil dulu kayak tadi kita bingung milih makan. Iya. Itu kan apa ya, keputusan kecil sebenarnya. Sederhana ya, Mbak, Iya. ya. Kalau kita nggak menentukan aku makan sini aja deh, kita malah muter-muter doang nggak dapat makanan kan gitu. Iya. Dan terus misal kita harus nyari makan yang enak gitu ya, kalau itu beneran enak, nah tadi yang saya bilang malah tujuannya yang perfeksionisme gitu Iya, kan. iya. Ya kalau enak, jadi mending kita terima konsekuensi, itu pasti enak gitu, ya udah kita makan di situ gitu. Iya. Berarti ini ya Mbak ya. Sampai saat ini mencoba terus ya Mbak ya, menghilangkan rasa takutnya ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau tadi ada pendapat-pendapat teman-teman kenapa mereka itu bisa takut mengambil keputusan. Nah, sekarang gimana cara melatih diri supaya lebih berani dan yakin saat harus mengambil keputusan? Gimana dari Mbak Aziza, silakan. Jadi cara melatih supaya kita tuh berani mengambil keputusan yaitu dengan cara hadapi ketakutan atau kegagalan. Jadi kita hadapi aja ya, nggak tahu itu nanti bakalnya gimana atau enggaknya hasilnya. Jadi kita hadapi aja kegagalan tersebut dan jadikan itu sebuah pengalaman. Oke, kalau dari Mbak Aziza ini terus menghadapi aja ya Mbak ya. Jadi perkara benar atau salahnya yang penting kita berani mencoba dulu. Kalau dari Mbak Nadila? Saya setuju dengan pendapat Mbak Alvina sama Mbak Zia. Saya ingin menambahkan bahwasanya dukungan dari orang lain itu juga sangat baik gitu ya. Mungkin contohnya dukungan dari orang tua. Coba aja nggak apa-apa, nanti masalah hasilnya gampang. Nah, dukungan dari itu, masukan-masukan seperti itu yang buat kita oke, kita akan mencoba ini. Oke, nggak apa-apa, yakin dulu, udah ada restu dari orang tua. Iya. Sudah. Iya. Jadi selain kita berani mencoba, kita juga butuh support ya Mbak ya, Iya. dari orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Nah, kalau dari Mbak Faiza? Saya mau menambahkan kalau kita itu harus berani menerima atau mengambil resiko dan manfaat. Kayak setiap keputusan tuh pasti ada resiko dan manfaatnya. Nah, kalau resikonya besar dan kita nggak bisa, maka kita bisa pindah ke keputusan yang kedua, pilihan kedua. Tapi kalau resikonya masih bisa kita terima, maka kita harus terima. Dan setiap keputusan itu pasti ada manfaatnya. Apapun manfaatnya berarti ya kita juga harus menerima dengan lapang dada. Bagaimana dengan Mbak Alvina? Apakah setuju? Ya, saya setuju dari ketiga pendapat itu tadi ya. Mungkin saya bisa menambahkan ini. Kita harus menentukan batas waktu. Jadi rasa takut kita tuh jangan terus menerus. Ada waktunya kita mengkat, udah selesai takutnya gitu. Ya. Kalau kita terus-terusan takut, ya kita nggak gerak-gerak gitu. Jadi kita harus
ada batasan buat takut gitu. Itu mungkin. Kalau cara menentukan batasannya itu gimana, Mbak? Ya mungkin kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Kayak keputusan tadi kita milih makan, cuma milih makan ya padahal belum nanti misal kita lulus dari S1 itu tambah takut nanti bingung antara S2 atau kerja atau kalau kita nggak ngasih batasan buat hilangin rasa takut itu kita malah bingung kan muter-muter nambah tahun nggak tahu mau kemana, mau kerja apa S2 gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau dipikirkan lagi itu sepertinya orang yang takut ngambil keputusan itu adalah orang yang berharap hidupnya itu perfect ya Mbak ya. Padahal ketika kita menghadapi pilihan, kita memang harus memilih gitu. Bahkan ketika kita tidak memilih pun kita beresiko ya. Wah, keren banget ya insight dari teman-teman kita semua. Saya yakin juga Sobat Cons yang lain dapat banyak perspektif baru. Kalau ada Sobat Cons yang mau nambahin boleh banget ya, feel free banget buat komen di bawah. Nah, selanjutnya dari sini, dari beberapa jawaban dari teman-teman semua, saya bisa mengetahui bahwa ketika kita ingin menghargai diri sendiri itu yang pertama harus kita lakukan adalah fokus ke diri kita sendiri tanpa melihat pandangan orang lain yang apalagi yang buruk-buruk itu tidak usah dipedulikan ya Mbak ya, dibuang saja. Apalagi juga ketika kita menghadapi banyak pilihan, kita harus berani mengambil keputusan dan membatasi rasa takut dalam diri kita supaya kita itu kedepannya akan tetap bisa menghargai diri sendiri. Karena ketika kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu ya Mbak ya. Oke, gak kerasa ya diskusi kita ini udah di penghujung waktu. Juga dari obrolan tadi juga kita belajar bahwa menghargai diri sendiri dalam hubungan manusia itu gak gampang juga ya Mbak ya. Tapi juga bukan hal yang mustahil. Semua itu butuh proses, keberanian, dan tentunya dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Makasih banyak buat keempat narasumber kita hari ini yang udah sharing pengalaman dan pandangannya. Juga buat Sobat Cons semua yang udah nyimak dengan baik. Semoga setelah diskusi ini kita bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih berani ambil keputusan, dan tentu saja bisa saling support satu sama lain. Akhir kata, saya Rahmayu Agustina. Sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Salam hangat untuk Sobat Cons semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.